Selamat datang di konten pendidikan. Bersama Asap Channel, kita akan membahas tentang pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Asap Channel. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab 1 ya, tentang materi eksponen dan logaritma. Dan pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyelesaikan masalah 1.1. Begitupun alternatif penyelesaiannya. Di pertemuan kita saat ini kita akan membahas masalah 1.2. Oke, kita langsung bacakan ya. Diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang. Lipatlah kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatan membagi bidang kertas menjadi 2 bidang yang sama. Lipatlah lagi dengan cara yang sama kertas hasil lipatan tadi. Lakukan terus-menerus lipatan ini. Temukanlah pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Jadi di sini dibahas katanya kita harus menyiapkan selembar kertas yang bentuknya persegi panjang. Kemudian kita lipat kertas tersebut di tengah sehingga garis membagi bidang menjadi 2 bidang yang sama panjang, sama lebar, dan begitulah. Kemudian kita lipat lagi dengan cara yang sama. Yang ditanyakan adalah temukanlah pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Maka didapatlah alternatif penyelesaian. Sebagai langkah awal, buat tabel keterkaitan antara banyak garis lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Di bawah sini sudah ada kolom, baris dan kolom.
Baris adalah sesuatu yang mengangkat ke sebelah kanan, sedangkan kolomnya adalah yang mengarah ke bawah, yaitu 3 kolom. Jadi di dalam sebuah baris terdapat 3 kolom. Jadi kita buat kolomnya dulu. Sini ada banyak lipatan, kemudian banyak bidang kertas, kemudian pola perkalian, banyak lipatan. Misalnya sebuah kertas dilipat sebanyak 1 kali, maka banyak bidang kertas berubah menjadi 2, ya kan? Misalnya sebuah kertas kemudian dilipat menjadi 2, maka jumlah bidangnya akan berubah menjadi 2. Jika dia dilipat lagi sebanyak 1 kali, dalam artian dia sudah mendapatkan 2 lipatan, maka jumlah bidangnya akan berubah menjadi 4. Kemudian jika dilipat lagi, maka bidangnya akan berubah menjadi 8. Kemudian jika dia dilipat lagi, maka bidangnya menjadi titik-titik. Seharusnya bidangnya sudah ada 16. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Oke ya. Di sini 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berdasarkan tabel di atas, misalkan K adalah banyak bidang kertas yang terbentuk sebagai hasil lipatan bidang kertas menjadi 2 bagian yang sama. N adalah banyak lipatan. K dapat dinyatakan dalam N, yaitu K dalam kurung N sama dengan 2 pangkat N. Coba kamu uji kebenaran persamaan K dalam kurung N sama dengan 2N dengan mensubstitusikan nilai N ke persamaan tersebut. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 diperoleh dari persamaan 1 X T sama dengan R pangkat T X0. R adalah bilangan pokok dan T adalah eksponen dari R. Dari persamaan 2, K dalam kurung N sama dengan 2 pangkat N, di mana 2 adalah bilangan pokok dan N adalah eksponen dari 2. Untuk menyederhanakan penulisan hasil kali bilangan yang sama, kita dapat menggunakan notasi pangkat. Bilangan berpangkat didefinisikan sebagai berikut. Definisi 1.1. Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Notasi A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dapat ditulis A pangkat N sama dengan A dikali N dikali A dikali titik-titik dikali A, dengan A sebagai basis bilangan berpangkat dan N sebagai pangkat. Adapun catatannya pada definisi 1.1 di atas, kita sepakati A1 cukup ditulis A. 2. Hati-hati dengan bilangan pokok A sama dengan 0. Tidak semua A pangkat 0 dengan A bilangan real menyatakan 1. Coba tanyakan pada gurumu mengapa demikian. Jika N adalah sebuah variabel sebagai eksponen dari A, maka perlu dicermati semesta variabel itu, sebab A pangkat N sama dengan A dikali A dikali titik dikali A sebanyak N. Faktor ini hanya berlaku ketika semesta N elemen dari bilangan N. Kalau tidak salah, N adalah bilangan asli.
Sampai sini dulu, atau kita lanjut coba baca masalah 1.3. Suatu zat yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia akan dikeluarkan dari darah melalui ginjal. Setiap 1 jam, separuh zat itu dikeluarkan oleh ginjal. Bila 1000 mg zat itu disuntikkan ke tubuh manusia, berapa miligram zat itu tersisa dalam darah setelah? Pertanyaannya, 1 jam, setelah 1 jam, setelah 2 jam, setelah 3 jam, kemudian 4. Buatlah model matematika pengurangan zat melalui ginjal. 5. Gambar pasangan titik, waktu, jumlah zat, dan koordinat kartesius untuk 8 jam pengamatan. Alternatif penyelesaian. Buatlah metode pengurangan zat dari tubuh melalui ginjal. Gambar pasangan waktu dan jumlah zat. Jadi waktu bisa ditulis T dalam jam, kemudian jumlah zat dalam kurun T dalam miligram. Waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditanyakan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Isilah secara lengkap data tabel dan coba gambarkan pasangan titik-titik tersebut pada sistem koordinat kartesius. Coba sendiri. 1 jam, jumlah zatnya 50, 2 jam zatnya 25, 3 jam zatnya 12,5, 4 jam titik-titik, 5 jam titik-titik, 6, dan seterusnya. Selanjutnya perhatikan grafik fungsi gambar 1.2. Di bawah ini isilah nilai-nilai fungsi tersebut dan sajikan nilai-nilai tersebut pada tabel yang diberikan. Jadi ini adalah sebuah grafik fungsi eksponen. Fx sama dengan 3 pangkat apa ya? Min x. Fx sama dengan 2 pangkat min x. Fx sama dengan 2x. Fx sama dengan 3x. Jadi ini adalah Fx sama dengan 2x. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Ke dia 3x, berarti dia adalah 36. X. Fx sama dengan 2x. Apakah dia adalah min 3? Jawabannya adalah titik. 2x itu hasilnya adalah 2. 2 pangkat min x hasilnya minus 2 atau minus 4 ya? Minus 2 boleh. 2 pangkat minus 1 minus 2. 2 pangkat minus 3 tidak boleh. 2 pangkat minus 2 minus 4 tidak boleh. Oke, jadi nanti jawabannya ada begitu ya. Ketika x per misalnya x-nya adalah minus 1, ketika dia terdapat di sini minus x, berarti dia minus 1. Ketika dia x saja berarti dia positif.
Kemudian ada latihan 1.1. Amati grafik gambar 1.2 di atas. Tuliskan sedikitnya 5 sifat grafik fungsi tersebut dan disajikan hasilnya di depan kelas. Dalam paparan, jelaskan mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat tersebut. Selesai. Kemudian di bagian 2 ada pangkat bulat negatif. Ada definisi 1.2. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat positif, didefinisikan A pangkat minus M sama dengan 1/A pangkat M. Kita coba ya. Definisi di atas dijelaskan sebagai berikut. A pangkat minus M sama dengan 1/A pangkat M sama dengan 1/A dikali 1/A dikali 1/A titik dikali 1/A sebanyak M faktor sama dengan 1/A dikali A dikali A dikali titik dikali A sama dengan 1/A pangkat M. Contoh 1.1. Jika X sama dengan minus 2 dan Y sama dengan 2, tentukan nilai X pangkat minus 3 dalam kurung Y pangkat 4. Alternatif penyelesaian. X pangkat minus 3 dalam kurung Y pangkat 4 sama dengan Y pangkat 4 per X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 per minus 2 pangkat 3 sama dengan 16 per minus 8 sama dengan minus 2. Jadi kita masukkan nilai Y, di mana Y adalah 2 dan X adalah minus 2. Jadi 2 pangkat 4 adalah 12, sedangkan minus 2 pangkat 3 hasilnya adalah minus 18. Jadi 16 per 18. 16 dibagi minus 18 hasilnya adalah minus 2. Oke, kemudian 3 ada pangkat 0. Kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Terima kasih.